Jangan sampai tertipu oleh penampilan. Boleh jadi, di balik kemolekan wajahnya, tersembunyi kepribadian aslinya yang serakah, kejam, dan bengis. Setidaknya, itulah yang tercermin pada wanita cantik yang satu ini. Ya, dia adalah Asma Al-Assad, istri Presiden Suriah Bashar al-Assad yang kabur ke Rusia setelah pemerintahannya yang otoriter dan korup diruntuhkan oleh kelompok oposisi bersenjata Hayat Tahrir al-Sham. Dunia pernah terpikat olehnya. Kecantikan wanita kelahiran Inggris berdarah Suriah ini pernah dipuji di Timur Tengah manakala dirinya menikah dengan Bashar al-Assad. Lantaran pemikirannya yang terbuka, modern, dan demokratis, bahkan sempat membuat dirinya digambarkan sebagai mawar di padang pasir. Namun, setelah semua kemewahan serta kekuasaan ia dapatkan, baru ketahuan tabiat aslinya. Ia digambarkan sebagai sosok ibu negara yang paling serakah dengan badan amal yang ia dirikan, Sharia Trust for Development. Michael Richard Pompeo, mantan Direktur Central Intelligence Agency yang juga pernah menjabat Menteri Luar Negeri Amerika Serikat mengatakan, Asma adalah salah satu pemburu keuntungan perang paling terkenal di Suriah. Gara-gara keserakahannya tersebut, pihak Amerika Serikat sampai menjatuhkan sanksi kepada Asma, orang tuanya, dan kedua saudara laki-lakinya. Di saat Suriah dilanda kecamuk perang saudara yang tiada berkesudahan, Asma malah enak-enakan mengambil keuntungan lewat badan amal bentukannya itu. Dunia Barat menggambarkan Asma sebagai Marie Antoinette, Ratu Perancis abad 18 yang dipenggal rakyatnya sendiri lantaran suka pesta pora dan berfoya-foya di tengah-tengah kemiskinan yang mendera rakyat Perancis kala itu. Lantas, siapa sebenarnya Asma Al-Assad, istri Presiden Suriah yang melarikan diri ini? Dirangkum dari berbagai sumber, simak ulasannya berikut ini. Asma Al-Assad, istri Presiden Suriah Bashar al-Assad yang kabur ke Rusia sejak rezim sang suami digulingkan oleh kelompok oposisi bersenjata pada Minggu, 8 Desember 2024 lalu ini memang telah lama menjadi tokoh kontroversial. Lahir dan dibesarkan di London, pemilik nama lengkap Asma Fawaz Zahras ini pernah menjadi simbol modernitas dan kemajuan. Namun, hubungannya dengan rezim brutal sang suami dan perang saudara yang menelan lebih dari 1,5 juta korban jiwa telah mengubahnya menjadi karakter yang dicerca. Dengan runtuhnya pemerintahan Al-Assad, dan laporan pelariannya ke Moskow, Rusia, bersama suaminya, perhatian dunia sekali lagi beralih ke perjalanan luar biasa dirinya dari masa kecil di Inggris hingga ke jantung kediktatoran. Lahir pada 11 Agustus 1975, Asma tumbuh di Ashton, London Barat, dalam keluarga Suriah yang konservatif. Ayahnya, Dr. Fawaz Zahras, adalah seorang ahli jantung terkemuka. Sementara ibunya, Sahar Ahras, adalah seorang diplomat di Kedutaan Besar Suriah di London. Semasa pendidikan dasar, Asma disekolahkan di Twyford Church of England High School sebelum pindah ke Queen's College, Marylebone untuk mengikuti ujian level A. Setelah menamatkan pendidikan dasarnya, Asma lantas melanjutkan pendidikan tingginya di King's College London. Teman-temannya mengenalnya sebagai seorang gadis yang cerdas dan beruntung karena dikaruniai wajah yang cantik. Dari salah satu kampus ternama di Inggris itu, Asma berhasil meraih 2 gelar sekaligus, yaitu Sarjana Ilmu Komputer dan Sarjana Sastra Prancis, pada tahun 1996. Asma berkesempatan untuk memulai karir profesionalnya di bidang perbankan dan investasi. Sewaktu bekerja di Deutsche Bank dan JP Morgan, ia dikenal sebagai Emma.
Seorang teman keluarga menggambarkannya kepada Economist pada tahun 2021 sebagai wanita yang memiliki kepribadian sangat Inggris dan tidak tertarik pada urusan Asia Barat. Nah, sewaktu berkarir di JP Morgan itulah kisah asmaranya dengan Bashar al-Assad mulai terjalin. Kabarnya, Nyonya Ahras lah yang meminta Asma agar mau menjalin asmara dengan Bashar al-Assad. Sebagai seorang diplomat, tentu saja Nyonya Ahras tahu betul siapa Bashar al-Assad. Ya, dia adalah putra mahkota rezim pemerintahan ayahnya, Hafez al-Assad, Presiden Suriah. Bashar al-Assad naik posisi menjadi putra mahkota sejak kakaknya, Basil al-Assad, meninggal dunia setelah mengalami kecelakaan mobil. Bashar al-Assad dan Asma sebenarnya sudah kenal sejak lama. Mereka sama-sama mengenyam pendidikan tinggi di London. Saat itu, Bashar tengah belajar oftalmologi untuk melengkapi keahliannya di bidang kedokteran. Pada Juni 2000, setelah ayahnya meninggal, Bashar menjadi presiden Suriah setelah memperoleh 97% suara dalam pemilihan umum yang banyak menuai kritik. Hanya butuh beberapa jam bagi parlemen Suriah untuk mengubah konstitusi guna menurunkan usia kelayakan presiden dari 40 tahun menjadi usia Assad saat itu 34 tahun, sebagai sebuah langkah yang memungkinkannya untuk menggantikan ayahnya setelah pemilihan umum tanpa oposisi pada bulan berikutnya. Asma, yang berencana untuk memulai program MBA di Harvard, mengundurkan diri dari JP Morgan dengan alasan cinta. Katanya, siapa yang akan memilih Harvard daripada cinta? Ia saja. Begitu menikah dengan Bashar al-Assad, Asma langsung menjadi sosok ibu negara. Walau erat dengan praktik curang, namun pada awalnya dunia Barat dan Amerika Serikat menaruh persepsi positif terhadap presiden muda dari Suriah ini. Begitu juga kepada istrinya, Asma. Banyak pengamat di Eropa dan Amerika Serikat tampak gembira pada presiden yang baru terpilih, yang menampilkan dirinya sebagai pemimpin muda yang mungkin akan membawa rezim yang lebih progresif dan moderat. Sementara Asma digambarkan sebagai sosok yang cerdas, elegan, percaya diri, dengan tingkat kecerdasan yang tinggi, dan memiliki minat untuk membuka Suriah dengan dunia luar. Sebuah artikel yang bagus di majalah Vogue menggambarkannya sebagai mawar di padang pasir dan kehidupan rumah tangganya yang sangat demokratis. Sementara itu, surat kabar Perancis, Paris Match mengatakan, dia adalah elemen cahaya di negara yang penuh dengan zona bayangan. Orang-orang terpesona oleh sikapnya yang berkelas, pandangan liberal, dan aksen Inggrisnya. Ia menerima medali emas dari Kepresidenan Republik Italia untuk pekerjaan kemanusiaan pada tahun 2008 dan memenangkan gelar Doktor Arkeologi Kehormatan dari Universitas La Sapienza di Roma. Namun, semua persepsi positif itu sirna dan langsung berubah menjadi negatif sejak Asma menjadi orang yang paling mendukung kebijakan suaminya yang menyebabkan pecah perang saudara di Suriah pada tahun 2011. Pasukan Assad dikenal dengan taktik brutal selama perang saudara yang terjadi setelah penumpasan protes pro-demokrasi tahun 2011, ketika oposisi bersenjata yang terdiri dari milisi organik kecil dan beberapa pembelot dari militer Suriah terbentuk. Pada tahun 2013, Inspektur Senjata Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB mengembalikan bukti yang sangat kuat dan tak terbantahkan tentang penggunaan gas saraf di Suriah. Sekretaris Jenderal PBB saat itu, Ban Ki-moon, menyebut serangan 21 Agustus yang dijelaskan dalam laporan tersebut, yang terjadi di pinggiran kota Damaskus, sebagai penggunaan senjata pemusnah massal terburuk di abad ke-21. Sementara, Amerika Serikat mengatakan, serangan itu mungkin telah menewaskan lebih dari 1.400 orang, termasuk ratusan warga sipil.
Pejabat Suriah telah berulang kali membantah tuduhan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Serangan tersebut dan serangan lainnya menggerakkan kekuatan dunia untuk bekerja membongkar persenjataan kimia rezim Assad dan mendorong Amerika Serikat pada tahun 2013 untuk meningkatkan dukungannya bagi pasukan oposisi Suriah, menyusul apa yang dikatakan Washington sebagai pelanggaran garis merah. Assad sempat memperingatkan negara-negara barat agar tidak mendukung kelompok pemberontak yang memerangi angkatan bersenjatanya, dan memperkirakan bahwa militan tersebut suatu hari akan menyerang Amerika Serikat dan negara-negara lain. Pada tahun 2015, Assad mengatakan Suriah tidak akan bergabung dengan koalisi pimpinan Amerika Serikat yang berfokus pada penghancuran kelompok ISIS, yang menguasai sebagian wilayah Suriah selama Perang Saudara. Perang Saudara di Suriah menjadi warisan brutal Assad, yang menyebabkan ratusan ribu orang tewas. Awal tahun ini, PBB mengatakan bahwa Perang Saudara di Suriah telah menciptakan lebih dari 7 juta pengungsi internal dan membuat lebih dari 6 juta lainnya mengungsi ke luar negeri. Dalam membela rezim suaminya, Asma mengatakan kepada TV pemerintah Rusia pada tahun 2016, "Saya tidak pernah berpikir untuk berada di tempat lain sama sekali. Ya, saya ditawari kesempatan untuk meninggalkan Suriah atau lebih tepatnya melarikan diri dari Suriah. Tawaran-tawaran ini termasuk jaminan keselamatan dan perlindungan bagi anak-anak saya dan bahkan keamanan finansial. Tidak perlu seorang jenius untuk mengetahui apa yang sebenarnya diinginkan orang-orang ini. Itu adalah upaya yang disengaja untuk menghancurkan kepercayaan masyarakat terhadap presiden mereka," katanya. Saat rakyat Suriah menderita, Asma malah ketahuan hidup nyaman di istana kepresidenan sembari melampiaskan hobinya akan barang-barang mewah. Pada tahun 2012, email pribadinya yang mengungkapkan kesenangannya dalam berbelanja mewah sementara ribuan orang tewas dalam konflik tersebut, bocor ke ranah publik. Gaya hidupnya yang mewah, termasuk pembelian dari toko perhiasan di Paris dan butik-butik di Chelsea, membuat para kritikus membandingkannya dengan Marie Antoinette, istri Raja Louis XVI pada abad 18 hingga Imelda Marcos, istri diktator Filipina yang terkenal kejam. Pada tahun yang sama, Uni Eropa memberlakukan larangan perjalanan dan pembekuan aset terhadapnya. Asma al-Assad menjadi sasaran pengawasan hukum internasional. Pada tahun 2021, Kepolisian Metropolitan Inggris membuka penyelidikan awal atas tuduhan bahwa ia memicu aksi teroris dan berkontribusi terhadap penyiksaan sistematis dan penggunaan senjata kimia oleh rezim tersebut. Namanya juga muncul dalam daftar sanksi Amerika, yang menghubungkannya dengan kontrol ekonomi atas sektor perbankan, telekomunikasi, dan real estate Suriah. Meskipun anggota keluarganya di London, termasuk ayahnya yang seorang ahli jantung, tidak terlibat dalam perbuatan salah, mereka menghadapi pengawasan media yang ketat. Pada tahun 2018, Asma didiagnosis menderita kanker payudara, sebuah perjuangan yang ia bagikan ke publik untuk menunjukkan ketahanannya. Awal tahun ini, ia didiagnosis menderita leukemia mieloid akut yang menyebabkannya menarik diri sementara dari kegiatan publik. Para kritikus mempertanyakan waktu pengumuman ini, dan menuduh rezim menggunakannya sebagai pengalih perhatian dari perkembangan politik Suriah yang tidak menguntungkan bagi suaminya. Sekarang, mawar di padang pasir itu sudah tak sesegar dahulu lagi, kering dan terancam sirna dihembus angin panas gurun padang pasir.